Yang namanya sakit kepala mungkin sering dianalogikan atau dianggap sama dengan pusing, betul kan? Ya, ini sebenarnya adalah suatu hal yang sangat-sangat berbeda. Pusing itu adalah suatu gangguan keseimbangan. Jadi yang namanya sakit kepala itu dia adalah suatu manifestasi klinis atau tanda dari suatu penyakit lain. Karena migrain itu harus ada pencetus. Jadi klaster ini sakit kepala yang luar biasa, tapi kata kuncinya satu. Mungkin teman-teman sering mendengar yang namanya meningitis atau encephalitis ya. Ada yang bisa dimodifikasi dan ada yang tidak bisa dimodifikasi. Dulu orang makan, kalau mau makan, dia ke kebun. Proses ini bisa dihambat, yaitu zat yang bisa mencegah oksidasi tidak terjadi. Kita sebut sebagai antioksidan. Yang pertama, yuk kita mulai ganti lifestyle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Ziki Ombana, spesialis saraf. Kali ini saya akan sharing atau kita berbagi informasi mengenai suatu gangguan, saya nggak ngomong penyakit, suatu gangguan yang sangat sering kita alami, yaitu sakit kepala. Kita harus samakan persepsi dulu sebelum membahas jauh tentang sakit kepala. Yang namanya sakit kepala mungkin sering dianalogikan atau dianggap sama dengan pusing, betul kan? Ya, ini sebenarnya adalah suatu hal yang sangat-sangat berbeda. Kita akan bahas satu-satu, oke? Yang pertama adalah pusingnya dulu deh, karena saya akan bahas sakit kepala ya. Jadi pusing itu kalau mungkin teman-teman selama ini beranggapan pusing itu adalah rasa tidak nyaman di kepala atau disamakan dengan sakit kepala, itu adalah sebenarnya hal yang dibilang tepat sih enggak ya, jadi kurang tepat gitu ya. Pusing itu adalah suatu gangguan keseimbangan. Jadi adanya ilusi keseimbangan. Ilusi di sini artinya seperti ini. Misalnya kita merasa ruangan ini berputar, kita merasa saya berputar, kita merasa ruangan ini menjadi bergoyang. Kemudian kita merasa ruangan ini seperti terbalik-balik. Nah, padahal kenyataannya kitanya nggak goyang, ruangannya nggak goyang. Kitanya nggak muter, ruangannya nggak muter. Jadi hanya sebagai ilusi. Jadi kalau kita bicara tentang pusing, keluhannya hanyalah gangguan keseimbangan. Titik. Hanya berputar atau bergoyang. Hanya itu. Kemudian kita bahas mengenai sakit kepala. Ini yang penting. Jadi sakit kepala itu sangat berbeda dengan pusing. Kalau pusing tadi kita udah bahas, gejalanya seperti apa. Kita akan bahas sakit kepala. Sakit kepala ini adalah rasa tidak nyaman dari kepala dan sekitarnya, ya. Jadi rasa tidak nyaman dirasakan di kepala. Sebabnya bisa dari kepala itu sendiri atau dari luar kepala. Rasanya kayak gimana? Yang pertama adalah sakit kepala itu rasanya seperti diikat, ya, seperti terikat. Kemudian rasanya bisa seperti berat, ditekan. Bisa rasanya seperti mungkin bahasa gampangnya seperti senat-senut, cekat-cekot. Nah, seperti itu ya rasanya. Berdenyut ya. Ini yang orang bilang sebagai sakit kepala. Sakit kepala ini bisa mulai dari hal yang ringan atau yang berat. Kalau teman-teman mengalami sakit kepala, jangan hanya kita obati sakit kepala ini saja. Jadi yang namanya sakit kepala itu dia adalah suatu manifestasi klinis atau tanda dari suatu penyakit lain. Rasanya sakit kepala, tapi sebabnya apa itu yang harus dicari. Karena sakit kepala secara umum dibagi menjadi dua juga. Ada yang namanya sakit kepala primer, ada yang namanya sakit kepala sekunder. Kita bahas satu-satu. Yang namanya sakit kepala primer, itu adalah sakit kepala yang memang berasal dari kepalanya itu sendiri. Contohnya di sini ada 3. Misalnya yang pertama adalah nyeri kepala tipe tegang. Nyeri kepala tipe tegang ini rasanya seperti nggak enak di daerah tengkuk, menjalar ke atas sampai ke atas, sebatas alis ya. Mungkin rasanya seperti pakai topi atau helm terlalu ketat. Nah, itu seperti itu rasanya. Dan hal ini juga terkadang disalahartikan oleh teman-teman seperti ada rasa nggak nyaman di tengkuk ini menjalar ke kepala, diartikan sebagai kolesterol yang tinggi. Padahal itu adalah mitos, itu bohong sama sekali. Jadi nggak ada hubungannya antara kolesterol dengan nyeri tengkuk, tuh nggak ada hubungannya. Kemudian kita bahas yang berikutnya adalah nyeri kepala tipe migrain ya. Mungkin teman-teman selama ini beranggapan migrain adalah sakit kepala yang ya sebelah. Kemudian udah definisinya hanya itu seolah-olah ya. Tapi pada kenyataannya migrain itu adalah sakit kepala yang definisinya bukan sebelah tapi berdenyut. Gejalanya hebat.
sampai nggak bisa kena cahaya, sampai nggak bisa dengar berisik, dan paling sering pada perempuan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman atau siapapun yang mengalami sakit kepala sebelah, tanpa merasa berdenyut dan masih bisa aktivitas, bisa dipastikan itu bukan migrain. Karena migrain itu harus ada pencetus, misalnya habis makan coklat, habis makan keju, habis kena mecin, seperti itulah. Kemudian juga biasanya migrain ini memiliki riwayat familial atau keturunan, misalnya si anak perempuan ini migrain, maka biasanya ibunya migrain, tantenya migrain, kakak perempuannya migrain, seperti itu. Di perempuan lebih sering. Yang terakhir untuk kasus sakit kepala primer ini ada namanya klaster, sakit kepala klaster. Ini paling sering pada laki-laki. Jadi klaster ini sakit kepala yang luar biasa, tapi kata kuncinya satu, membuat matanya menjadi merah dan berair. Itu dia. Ini adalah sakit kepala yang primer, atau yang secara umum saya bahasakan adalah sakit kepala yang tidak berbahaya. Loh, kalau begitu ada dong sakit kepala yang berbahaya? Ada banget, kita bahas. Sakit kepala yang kedua adalah sakit kepala tipe sekunder ya. Sekunder ini adalah sakit kepala yang berbahaya. Karena sakit kepala ini adalah sakit kepala yang disebabkan oleh sesuatu penyakit yang ada di belakangnya. Penyakit apa aja kita lihat. Yang pertama misalnya ada perdarahan otak. Ya, perdarahan otak atau perdarahan di dalam tulang tengkorak ya. Perdarahan otak ini jelas otomatis berbahaya dong. Misalnya pada pecahnya pembuluh darah karena stroke, kemudian adanya kelainan pembuluh darah yang menyebabkan pembuluh darahnya menjadi menipis, kemudian pecah juga. Intinya ada darah di dalam otak. Ini akan menyebabkan sakit kepala yang luar biasa sakit, dan makin lama semakin berkembang, sakit kepala sekunder ini dapat menyebabkan kematian. Jadi harus hati-hati. Selain perdarahan otak, ada lagi nggak? Ada. Sakit kepalanya adalah yang kita sebut sebagai infeksi otak. Mungkin teman-teman sering mendengar yang namanya meningitis atau ensefalitis ya. Ini adalah radang pada selaput otak, dan kalau ensefalitis radang pada di otaknya sendiri. Ini infeksi. Infeksi kalau sampai ke otak adalah infeksi yang sangat-sangat berat dan bisa mematikan. Sakit kepalanya luar biasa hebat, diiringi demam, muntah, dan segala macam. Ada lagi sakit kepala yang ketiga dari yang sekunder ini yang berbahaya adalah sakit kepala yang namanya paling sering diakibatkan karena tumor otak. Nah, ini yang bahaya. Jadi tumor otak ini adalah suatu gangguan tumor. Jadi kalau tumor itu dalam bahasa kedokteran adalah benjolan. Udah titik, hanya sampai situ, benjolan, bukan kanker. Kalau kanker adalah benjolan yang ganas gitu ya. Jadi tumor pada otak. Jadi ada benjolan pada otak. Lokasinya di otak, bisa ukurannya macam-macam, tapi dia cenderung membesar. Kalau dia membesar akan menyebabkan penekanan pada struktur otak, sehingga terjadi sakit kepala yang semakin lama semakin hebat. Nah, jeleknya si tumor otak ini biasanya keluhannya mulai hitungan bulan sampai tahun. Jadi nggak membuat kita terlalu ngeh gitu ya. Contohnya misalnya seperti ini. Orang yang mengalami tumor otak bisa mengalami sakit kepala yang ringan. Minum obat warung 1 mempan. Kemudian minggu depan minum obat 2 baru mempan. Dosisnya bertambah. Dan yang paling khas adalah sakit kepala pada tumor otak ini adalah dia sering membuat pasiennya terbangun ketika sedang tidur. Ini penting, bukan sakit kepala tidak bisa tidur, tapi lagi tidur enak-enak, kebangun gara-gara sakit kepala. Ini pertanda dari tumor otak, bisa jadi. Kemudian sakit kepalanya ini juga diperburuk dengan rasa, dengan sikap batuk, bersin, atau mengejan. Ini sering menyebabkan sakit kepala, maka curigalah terjadinya tumor otak atau ada sesuatu di dalam otak. Jadi kondisi-kondisi seperti ini memang harus diawasi ya, harus diwaspadai. Sebenarnya faktor-faktor resiko ini kita sebut adalah faktor resikonya ada 2. Ada yang bisa dimodifikasi dan ada yang tidak bisa dimodifikasi. Yang tidak bisa dimodifikasi misalnya ya seperti genetik, keturunan, dan lain-lain. Itu adalah faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Tapi faktor yang bisa dimodifikasi ini yang paling sering. Yang bisa dimodifikasi, contohnya adalah gaya hidup. Misalnya ngerokok, minum alkohol, kemudian makan makanan junk food, dan seperti itu harusnya itu bisa dimodifikasi ya. Ada beberapa pasien yang bertanya sama saya, nanya gini, "Dok, kok penyakit-penyakit ini zaman dulu kok nggak ada ya? Kok sekarang mulai banyak ya?" Jawabannya ada banyak loh. Jadi yang pertama mungkin ilmu kedokteran itu semakin lama semakin berkembang. Penyakit ini sebenarnya dari dulu ada. Cuman mungkin belum bisa didiagnosis dengan tepat, jadi sehingga kematian atau penyakitnya nggak tahu karena apa.
Sekarang ilmu berkembang, alatnya berkembang, maka diagnosis bisa tepat, sang dokter tahu ini sakit apa. Dan pasien diinformasikan ini sakit apa. Maka muncullah penyakit baru yang katanya dulu nggak ada. Kemudian yang kedua, penyakit yang dulunya nggak ada kok sekarang bisa ada. Karena kenapa? Dulu orang makan, kalau mau makan, dia ke kebun. Dia metik, dia ngapain, terus diolah ya. Sekarang kalau orang mau makan, dia buka kulkas. Biasanya makan makanan yang berpengawet. Nah, kondisi makanan-makanan berpengawet seperti ini cenderung akan menyebabkan perubahan gaya hidup dan kesehatan tubuh akan berubah. Kemudian apalagi? Yang rokok, kemudian minum-minuman alkohol, dan orang lebih cenderung sekarang malas gerak ya. Mungkin karena generasi gadget, macet, dan segala macam dipermudah, sehingga lebih banyak orang yang nggak gerak. Sedangkan kenyataannya olahraga itu sangat membantu. Ada yang nggak kalah penting adalah polusi. Polusi di sini banyak sekali dengan adanya kendaraan bermotor dan lain-lain ya. Polusi ini akan menyebabkan radikal bebas atau yang kita sebut sebagai oksidan. Oksidan itu apa sih? Jadi oksidan itu adalah suatu zat yang dapat membuat penuaan sel dan kerusakan sel. Contohnya apa? Kita contoh seperti ini. Sebuah buah apel, kalau kita buka, kita kupas, kemudian dia akan berubah warna, betul kan? Yang tadinya putih, kemudian akan mulai coklat. Ini artinya si buah apel ini teroksidasi. Kenapa bisa teroksidasi? Karena terkena radikal bebas dan atau udara luar yang menyebabkan perubahan pada si buah apel ini. Nah, ini berlaku juga pada tubuh kita. Bayangkan sel tubuh kita ini seperti buah apel tersebut, yang bisa berubah warna atau berubah fungsi apabila terkena atau terpapar dengan radikal bebas, yang bisa menyebabkan proses oksidasi ini berlanjut. Maka kita perlu suatu zat yang bisa membuat proses ini bisa dihambat, yaitu zat yang bisa mencegah oksidasi tidak terjadi. Kita sebut sebagai antioksidan. Antioksidan ini banyak bisa didapat di mana-mana. Salah satunya buah-buahan, terutama yang mengandung vitamin C dan E. Kemudian apalagi? Ada banyak zat-zat lain yang bisa berfungsi sebagai antioksidan. Contohnya lagi adalah suplementasi yang mengandung antioksidan, misalnya astaxanthin, terus ada namanya coenzim Q10, seperti itu ya, itu banyak. Tapi beberapa tahun belakangan sebenarnya bukan hal baru ya, jadi banyak penelitian selama ini yang berkembang adalah zat antioksidan yang cukup banyak terkandung pada molekul hidrogen. Nah, molekul hidrogen ini apa sih sebenarnya? Jadi molekul hidrogen itu banyak jurnal penelitian mengatakan bahwa molekul hidrogen ini adalah suatu zat antioksidan yang sangat poten, yang sangat baik, dan sebetulnya mudah didapat. Salah satunya, dia terkandung dalam air. Jadi buat teman-teman yang memang ingin menghindari keluhan-keluhan yang saya sebutkan tadi, yang pertama, yuk kita mulai ganti lifestyle, gaya hidup sehat, mulai dari makan, hindari merokok, olahraga, dan sebagainya. Yang kedua, kita mulai memahami apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Apakah cukup suplementasinya, vitaminnya, karbohidratnya, lemaknya, proteinnya, dan jangan lupa antioksidannya juga harus cukup. Karena kita hidup di era yang sangat berbeda dengan era yang dulu, di mana ya ozon udah mulai bolong, polusi udah mulai banyak. Jadi memang tantangan kesehatan ke depan masyarakat kita dibanding dulu otomatis berbeda. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.